Kita mulai video berikut ini. Saya mohon dukungan teman-teman untuk membangun channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya kepada teman-teman yang lain, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun konten, karena dukungan kalian adalah motivasi saya dalam membuat konten. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Reno, channel YouTube. Salam teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Di tahun 2022 ini semoga teman-teman tetap produktif dan tetap sehat dan tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas terkait tentang jurnal Scopus yang discontinue teman-teman. Nah, di layar monitor ini teman-teman sudah melihat ya, ada list November tahun 2021. Apa saja sih jurnal Scopus yang telah discontinue teman-teman? Teman-teman yang masih melakukan publikasi di bulan Oktober, November ya, kemudian Desember, Januari, mungkin teman-teman masih bisa menjadikan list November ini sebagai acuan teman-teman sebelum teman-teman melakukan publikasi Scopus teman-teman. Dan kemungkinan ini akan diupdate setiap 6 bulan sekali teman-teman. Nah, untuk list November sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada banyak sekali ya teman-teman. Ada sekitar 725 jurnal Scopus yang discontinue teman-teman. Penyebabnya bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang disebabkan oleh publication concern, kemudian ada yang disebabkan oleh radar, kemudian ada yang disebabkan oleh matrix dan lain-lain teman-teman. Nah, kita akan membahas teman-teman apa saja sih penyebab jurnal Scopus ini bisa terjadi discontinue teman-teman. Sebelum itu kita akan melihat beberapa contoh terkait jurnal Scopus yang telah discontinue teman-teman. Kebetulan teman-teman di awal tahun 2021 kemarin saya telah melakukan publikasi Scopus yaitu di jurnal Psikologi dan Edukasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah jurnal yang saya lakukan publikasi di tahun 2021, itu perkiraan antara bulan Februari atau Januari gitu ya. Nah, sekarang jurnal ini sudah discontinue teman-teman. Artinya jurnal ini sudah tidak Scopus lagi teman-teman ya. Nah, kita akan melihat apa sih penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah publication concern teman-teman ya. Nah, kita akan lihat teman-teman jurnalnya. Kita akan masuk ke bagian jurnalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini Scopus ya, Scopus Q4. Kita akan lihat bagian daripada arsip publikasinya. Terindikasi banyaknya publikasi yang dilakukan dalam beberapa periode teman-teman. Nah, ini yang mungkin bisa terjadinya discontinue untuk Scopus Psikologi dan Education ini teman-teman. Kemudian kita akan lihat lagi teman-teman jurnal yang lain, yaitu ini ada dari Elsevier teman-teman, Review Francophonie des Laboratorius. Nah, ini dari Elsevier teman-teman. Kita akan melihat teman-teman jurnalnya. Kita akan masuk saja ke websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di tahun 2022 saja dia sudah mengeluarkan 2 volume teman-teman. Sekarang ini aja masih tanggal 1, tanggal 4 ya teman-teman. Tetapi dia sudah mengeluarkan 2 volume dalam waktu 4 hari. Bang. Bayangkan. Dan inilah yang bisa terjadi discontinue teman-teman. Kita akan lihat teman-teman, apa sih yang menjadi alasan jurnal yang terindeks Scopus ini bisa terindikasi discontinue teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya, ada yang dikatakan publication concern, kemudian ada yang dikatakan dengan radar, kemudian ada dikatakan dengan matrix teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah melihat ya beberapa alasan mengapa pengguna jurnal telah discontinue dari Scopus teman-teman. Oke ya, kita bisa lihat di sini, kita ambil dulu lah ya pengertian yang ada di list November 2021. Tadi itu dikatakan oleh berdasarkan radar teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah melihat ya, berdasarkan tahun 2017, Elsevier ini mengeluarkan sebuah alat menganalisa data untuk terkaitan dengan outlier teman-teman. Di mana hal ini terjadi karena kepada jurnal-jurnal yang telah terindeks oleh Scopus sebelumnya terjadinya lonjakan publikasi teman-teman. Nah, jadi artinya kenapa bisa tercek oleh radar, karena adanya lonjakan publikasi. Mungkin dalam satu periode atau dalam satu bulan itu bisa beberapa volume yang dikeluarkan oleh jurnal itu sendiri teman-teman. Kemudian publication concern teman-teman ya.
teman-teman bisa melihat ya di sini publikasi konser itu ya ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama itu jurnal Police ya. Nah, apakah jurnal yang berada di Scopus ini telah berada sesuai dengan aturan yang telah diciptakan oleh Scopus ya teman-teman, atau kebijakan-kebijakan dari publisher ya, atau ya ini ada type of peer reviewer ya. Nah, ini juga akan dicek oleh tim Scopus apakah sudah memenuhi kriteria. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan diversity teman-teman. Diversity ini juga akan diperiksa oleh pihak Scopus secara demokratis, ditunjukkan kepada author serta kepada seorang editor teman-teman. Nah, jadi ini adalah aturan-aturan yang apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang ada yang diciptakan oleh pihak Scopus teman-teman. Oke teman-teman, nah sampai di situ mungkin teman-teman sudah memahami ya ini kenapa bisa terjadi discontinue ya teman-teman. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar, kemudian radar teman-teman karena adanya lonjakan yang sangat signifikan sekali mungkin dalam beberapa periode. Jadi mungkin itu teman-teman, tolong teman-teman lebih perhatikan lagi sebelum melakukan publikasi Scopus teman-teman, karena memang Scopus sekarang memang agak rawan. Dari data list November 2021 aja sudah ada 725 jurnal yang discontinue oleh Scopus teman-teman. Jadi tetap semangat apapun itu. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.